start di siapkan. Attention please. Yes, Allahu Akbar. Attention please. Yes, Allahu Akbar. Before we study, let's pray to our Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kami pemahaman yang mudah. Amin. Repeating to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semua? Mas sehat? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat bersama Pak Heru. Baik. Ya, hari ini kita belajar coding dan AI. Nah, sebelum itu perlu maksud dulu. Huda, Mirza, Dewa. Hadir. Nah, jadi pembelajaran kita kali ini di pertemuan coding kita dan AI, kita belajar mengenai AI generatif. Nah, sebelumnya pasti setiap hari kita sudah berinteraksi dengan yang namanya teknologi, loh. Nah, pernahkah di keseharian kita menggunakan filter-filter lucu di IG atau TikTok? Pernah? Nah, atau menggunakan Google Translate? Pasti pernah, toh? Nah, pernah. Nah, semua itu adalah bagian dari AI. Itulah yang dimaksud dengan. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini yang akan dibahas itu lebih spesifik lagi, lebih spesifiknya dari AI, yaitu ada namanya AI generatif atau KA generatif. Nah, yang akan kita bahas adalah KA generatif di sini. Nah, KA generatif ini dia lebih canggih lagi daripada AI. Jadi, misalnya itu dia hanya bisa memahami dan bisa memberikan kita data. Kalau KA generatif itu dia sudah bisa menciptakan sebuah konten yang orisinil istilahnya. Pernah lihat gambar-gambar di internet? Sering tahu? Kodok video-video? Ya, banyak tahu? Ya, contohnya seperti ini. Nah, itu adalah salah satu contoh dari KA generatif atau AI generatif. Nah, coba kita perhatikan video yang ada di sini. Ya, aku punya video. Beginilah keadaan rumah saya, tapi saya makhluk paling ganteng di hutan ini. I'm here standing among real crocodiles, and they're completely calm. Nah, ini adalah dua contoh dari video AI. Kalau secara visual kita sulit membedakan tuh yang mana AI yang mana bukan. Kalau visualnya, terlihatnya, ya kita bisa bedakan kalau dia sudah, ya seperti ini, ya, sudah jelas tuh jadi dia yang mana AI. Nah, itulah kecanggihan dari AI sekarang. Semakin tahun dia akan semakin canggih istilahnya. Jadi kita harus juga berhati-hati, bisa membedakan yang mana gambar AI, yang mana bukan, supaya kita bisa terhindar dari yang namanya hoax atau bisa jadi fitnah. Nah, selanjutnya apa sih tujuan pembelajaran kita? Jadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu kalian bisa memahami konsep dasar dari AI generatif atau KA generatif. Kemudian kalian juga bisa membedakan apa itu KA atau AI, apa itu machine learning, dan apa itu KA generatif atau AI generatif. Kemudian kalian juga bisa secara individu atau secara berkelompok bisa menggunakan aplikasi AI kayak Google Translate atau Background ataupun Canva AI. Ya, akan kita praktekkan sebentar dan demonstrasikan. Kemudian yang terakhir adalah kalian bisa merefleksikan manfaat dan potensi resiko dari penggunaan AI generatif. Oke? Nah, kita masuk ke materi. Apa sih itu AI atau kecerdasan artifisial atau KA? Ya, terlalu banyak istilahnya ya. AI atau artificial intelligence, KA atau kecerdasan artifisial. Nah, ya kita sebut AI saja atau KA. Nah, AI adalah sebuah kemampuan mesin
untuk meniru kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia apa yang dimaksud? Kayak dia sudah bisa belajar, sudah bisa berpikir, sudah bisa mengambil keputusan, dan bisa memahami bahasa dari manusia. Jadi dia diprogram untuk bisa berpikir seperti manusia. Apa sih tujuan dari AI dibuat? Ya pasti banyak tujuannya dong. Yang pertama adalah bisa mengefisiensikan waktu kita. Efisien waktu. Jadi dia bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita lebih cepat dan efisien. Oke. Kalian pasti sudah sering menggunakannya itu untuk pekerjaan kalian. Ya, salah satu contohnya apa? Hah? AI. Apa yang paling kalian sering gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan sa? Oke, ya, ini salah satunya. Ya, intinya jangan bergantunglah di sana. Nah, yang kemudian yang kedua itu ada namanya otomatisasi kerja atau tugas. Jadi dia bisa ada beberapa pekerjaan yang telah dikerjakan secara otomatis, bisa dikerjakan secara otomatis oleh AI. Kemudian tujuan yang ketiga itu bisa mengambil keputusan. Nah, kemudian beberapa penerapan AI di kehidupan kita, ada yang tahu apa yang digunakan kalau kita ingin mengetahui sebuah lokasi, tujuan kesini mau ke sana? Ya, kita gunakan Google Maps. Nah, itu adalah salah satu dari tujuan dari penggunaan AI. Jadi Google Maps adalah dia bisa menampilkan rute tercepat dari rumah ke tempat tujuan tak. Google Maps juga bisa membaca misalnya di jalurnya ada merah-merah, toh artinya di situ macet gitu. Nah, pasti Google Maps ini AI-nya pasti akan memberikan kita jalan meskipun agak memutar, tapi dia tidak terkena macet. Nah, itu salah satu contoh dari AI di Google Maps. Nah, yang kedua itu ada namanya asisten virtual. Pernah dengar Siri atau Alexa? Pernah. Google Assistant juga pernah tahu? Kayak, oke Google. Kemudian yang keempat itu ada namanya rekomendasi konten. Nah, kayak di YouTube sama TikTok itu misalnya kita sering nonton scroll video-video lucu, pasti kalau kita scroll itu pasti akan muncul juga video-video lucu. Nah, kalau kita sering nonton video-video nasihat, video-video ceramah, pasti kalau kita sering scroll itu pasti akan video ceramah terus yang muncul. Itu namanya rekomendasi konten AI yang berjalan di aplikasi. Oke? Ada pemain sini mengenai AI. Ya, ini masih luas cakupannya. Nah, di dalamnya AI kita masuk yang kedua. Ada namanya machine learning, atau disingkat ML. Apa yang terpikir kalau mendengar kata ML? Ya, di AI ada namanya ML machine learning. Jadi kalau AI itu lebih luas lingkaran istilahnya, maka di dalamnya ada lagi namanya machine learning. Nah, dia bagian dari AI. Dia cabangnya. Nah, apa sih keunggulan dari machine learning ini? Jadi di machine learning ini AI itu sudah bisa belajar. Sebelumnya AI yang paling luas itu dia hanya bisa mengolah data, cuma bisa menganalisis. Beda kalau dia sudah masuk di machine learning, dia sudah bisa belajar melalui data. Oke, misalnya ada alat scan, kita punya kucing, kita mau scan, tampilkan ke alat scan itu, maka di situ akan muncul bahwa ini adalah kucing. Selanjutnya, nah ada yang paling canggih lagi. Nah, ini poin intinya, yaitu KA generatif atau AI generatif, yang dimana dia tugas AI ini bukan hanya menganalisis data, bukan hanya menampilkan data, tapi dia sudah bisa membuat sebuah foto atau video bentuk baru yang sebelumnya tidak ada. Contohnya kayak video tadi kan? Video yang awal tadi. Ya, dia sudah bisa membuat video baru atau bisa menciptakan foto baru. Oke, nah ini dia untuk hubungan antara AI tadi. Yang paling luar ada AI secara luas, dalamnya ada machine learning, deep learning, dan yang paling canggih itu ada KA generatif. Oke, nah selanjutnya sampai sini ada pertanyaan mengenai
perbedaan keempat tadi? Oke. Nah selanjutnya Pak Guru ingin kalian dibagi menjadi beberapa kelompok belajar. Kita akan mendemonstrasikan yang mana sih, bagaimana sih cara penggunaan AI generatif tadi. Ya. Oke, perhatikan dulu ke depan. Pak Guru dulu yang demonstrasikan. Pertama itu di lingkup AI dulu. Di lingkup AI itu ada Google Translate. Mungkin kalian paling sering gunakan. Kemudian masuk ke contoh ML, machine learning-nya. Contoh dari machine learning itu yang dia sudah bisa belajar data adalah website Withdraw ini salah satunya. Nah, I see rainbow, or helmet, or dishwasher. belajar Nah, bagaimana sih si AI ini bisa mengetahui apa yang kita gambar? Jadi AI ini sudah belajar. Ini dia misalnya lingkup belajarnya AI. Misalnya dia kita ingin menggambar airplane atau pesawat. Ya, ini dia. Meskipun kita gambar seperti ini, pasti AI itu sudah menebak bahwa itu adalah pesawat. Ya, ini adalah contoh dari machine learning. Nah, selanjutnya Pak Guru punya lembar kerja. Ya. Jadi lembar kerja ini kalian disuruh untuk mengakses website AI, kemudian demonstrasikan apa yang diminta di sana, kemudian tuliskan apa input yang kita masukkan di AI, kemudian apa yang AI tampilkan, apa outputnya. Kemudian tuliskan juga manfaatnya. Oke? Nah, silahkan dikerjakan secara berkelompok. Tanpa AI image generator. Boleh tetap saja. Oke, silakan. Oke, yang lain perhatikan. Ini yang Dinosaurus. Yang juga transfer sama kampanye saja. bentar dulu Pak, di sini. Saya teks. Kenapa kita masukkan? Kucing berpijak. Yang di bawahnya lagi pasal 5. Kenapa bisa Pikachu dibaca begitu? Hasilnya seperti ini ya, Pikachu-nya. Ya itu salah satu bias kayak. Oke. Lembarnya. Ya, cukup silakan dulu kembali. Oke, siap. Oke, luar biasa kalian semua. Mari kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke, silakan lembar kerja dikumpulkan sini. Jangan lupa refleksi. Oke, kerja dulu. Kursi dirapikan lagi. Jangan sekelompat lagi. Sesuai yang awal tadi. Oke, nah itu dia pembelajaran kita hari ini mengenai AI. Ya, mulai dari yang terbesar, skala besarnya enggak. Skala kecilnya itu generatif AI. Nah, sekarang ada yang tahu apa bedanya AI biasa sama AI generatif? Ya, kalau AI generatif dia bisa membuat konten yang baru toh. Kalau AI biasa
Ya, dia hanya kayak translator, dia mengolah data dan memberikan data. Beda dengan yang generatif, dia sudah bisa membuat konten yang baru. Oke, insyaallah jadi untuk pertemuan selanjutnya mungkin yang akan kita bahas lagi itu ya masih di AI. Sambil menunggu teman-teman, mari kita tutup kelas kita dengan membaca Tohatul Majlis.